Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan video wawancara kami dengan seorang pemimpin yang unik. Kami memilih narasumber yaitu yang bernama Bapak Haryanur. Bapak Haryanur ini adalah sebuah pemimpin di CV Adi Rahmatika. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indah Cahyaningtyas dengan NIM 2019 04102113, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Deul Haq, NIM 201904102008. Halo, perkenalkan nama saya Eva Faria dengan NIM 201904102222. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, kalau tadi teman-teman saya dari kelompok 4 sudah memperkenalkan diri, selanjutnya saya Nuriska Ramawati dengan nomor NIM 201904109190. Sekarang kami akan menampilkan video wawancaranya. Silahkan menonton. Dengan Haryanur, akrab disapa Hair. Oh ya. Boleh tolong jelaskan sekarang Bapak sedang memimpin perusahaan atau organisasi apa? Perusahaan yang saya pimpin ya kalau secara administrasi perusahaan tapi kecil loh dek. Oh. CP ya, CP Adi Rahmatika. Kalau boleh tahu beralamat dan berposisi di mana perusahaan Bapak? Jalan Pelita nomor 54, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Mentawa Baru Ketapang berarti Kalimantan Tengah ya Pak? Iya, Kabupaten Kota Ringin Timur ya, Sampit ya. Perusahaan yang saya pimpin ini bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya fokus di pemerintahan Kabupaten Kota Ringin Timur dan lingkup sekitarnya deh. Untuk pengelolaan tidak lepas dari disiplin, penerapan SOP, tenaga kerja untuk karyawan kita juga. Dari sisi untuk itu semua berjalan dengan baik, dari pihak perusahaan memenuhi kewajiban terhadap karyawannya, dan karyawan juga kita tuntut sebaliknya harus memenuhi kewajiban terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Insya Allah itu bisa berjalan dengan baik. Kalau unik itu relatif ya, relatif dalam istilah. Kalau tekun sih semua tekun, ada yang humoris, kalau ada yang kadang suka marah. Kalau untuk perspektif ke depan kita optimis lah untuk membangun usaha, apalagi di dalam masa pandemi ini cukup sulit. Jadi untuk perspektif depan kita yakin optimis karena di tempat kita ini masih banyak pembangunan, otomatis yakinlah kita bisa ikut bersaing dan bekerja di bidang yang kita kuasai, khususnya gedung-gedung sekolah, perkantoran, jalan dan jembatan. Juga sebagian ada juga pengadaan untuk alat-alat pertanian, seperti traktor. Kita optimis lah, prospek ke depan itu insya Allah lebih baik. Kendala itu selalu ada ya, dalam setiap usaha, rintangan, halangan itu selalu ada. Kadang-kadang ada bawahan ya, staf lah, pada enaknya kita bilang staf kita, staf lapangan dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang tidak disiplin, ada yang di depan kita wah luar biasa, di belakang kita
kadang-kadang beda, itulah beda karakter, tapi insya Allah itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Untuk itu tidak lepas kita tetap terapkan, tanamkan disiplin. Setiap pagi dalam memulai pekerjaan kita itu ada briefing, selalu saling mengingatkan, dan juga untuk memotivasi semangat dari staf kita juga ada kasih tips-tips lah, bonus buat mereka supaya bisa tekun, lebih cepat, lebih giat. Secara tidak langsung mereka nanti sesama mereka akan ada terjadi persaingan sehat, istilah untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Karena posisi setiap pekerjaan, jikalau kita kasih tips, ada bonus, ada apa, semangatnya pasti lain lah. Tidak lepas dari situ. Itu tips saya untuk mengatasi dari kendala-kendala di karyawan perusahaan. Oke. Berarti tadi termasuk tantangan terbesar juga ya Pak? Boleh sangat tantangan terbesar. Karena semua itu adalah lika-likunya, kadang-kadang ada godaan macam-macam dari staf apa dan lain sebagainya. Tapi insya Allah walaupun tidak 100%, ya minimal 90, 85, 90% itu bisa kita atasi. Program kalau untuk yang saya jalankan tidak lepas program ya standar kerja, posisi seperti jam masuk kerja, jam istirahat, dan juga di dalam pekerjaan harus mempunyai disiplin dan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Seperti kita dapatkan kontrak jalan, kontrak normalisasi irigasi, itu harus kita sesuaikan dengan apa spek pekerjaan, dan kita selalu komunikasi dengan owner yang kita kontrak kerja. Saya manusia biasa, tidak lepas dari salah dan hilaf. Kalau untuk staf yang saya, kalau di bawah koordinir saya, itu selalu saya tanamkan dengan seupaya mungkin disiplin, cara komunikasi dengan owner kita, tidak lepas sopan santun. Dan saya dikala waktu senggang saya ngobrol dengan staf karyawan saya dari hati ke hati lah, bagaimana memperlakukan siapapun supaya orang itu senang, tidak ada benturan. Berlakukanlah sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Jikalau orang itu berlaku pada diri kita, kita itu suka. Terus walaupun mereka staf, karyawan kita, itu tidak lepas, mereka juga manusia. Mereka kita berikan hak dalam istilah kewajaran untuk mereka mengemukakan pendapat, mereka menyampaikan saran dan gagasan. Tapi saya bilang di perusahaan kami, di perusahaan saya walaupun kecil, saya bilang siapapun itu harus menghargai, tapi tidak lepas dari SOP perusahaan. Tetap itu yang kita terapkan. Itu pasti pernah ada, dan saya bilang mustahil setiap perusahaan itu tidak pernah melewati fase itu. Itu pasti semua terjadi. Kita kembalikan kepada, ya kalau saya posisinya stres tingkat pekerja, kita kembalikan satu, yang pertama-tama kita ya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini cobaan buat kita,
dalam istilah itu juga kita harus menyadari sesuatu itu belum tentu semua apa yang kita harapkan itu bisa kita dapat. Tapi yang dari sisi apa yang kita sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Janganlah sampai berputus asa, tapi kalau puyeng-puyeng dikit ya itu biasalah, siapapun pasti biasa. Mahasiswa aja kan puyeng kan Dek, Iya, kalau mau kerja kan, mau kerjakan soal, puyeng, stres itu Bapak rasa itu fase pendewasaan untuk mahasiswa ya. Kalau untuk seperti Bapak ini fase dari saya itu untuk mencapai satu langkah, mungkin dalam langkah-langkah kehidupan itu harus dihadapi dan itu harus sabar. Tetap diupayakan, berdoa dan berusaha. Insya Allah itu pasti dilewati. Dan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat barangkali untuk penerapan di dalam ya adik lulus nanti sudah menjadi sarjana, bisa diterapkan nanti barangkali mempunyai perusahaan sendiri. Apa yang baik dari Bapak adik petik, yang mana kurang baik yang Bapak sampaikan mungkin jangan ditiru. Oke. Ambil yang saat terbaik. Ya Bapak, terima Oke. kasih banyak ya Bapak. Oke, ya.